pledge to be a president who seeks not to divide, but unify. Who doesn't see red states and blue states, only sees the United States. Selamat datang kembali di channel Fakta Militer. Setelah resmi dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat atau AS, banyak yang sudah menunggu sikap Presiden Joe Biden, khususnya terkait konflik Laut Cina Selatan yang hampir 1 tahun ini telah memanas. Apa kira-kira yang akan dilakukan Presiden Biden? Apakah akan menyerang militer Cina seperti sikap mantan Presiden Donald Trump, atau malah memilih jalur diplomasi agar tidak terjadi konflik besar? Nah, seperti yang dikutip dari beberapa sumber berita berikut, diwartakan bahwa Presiden baru Amerika Serikat itu sempat dihadapkan pada pilihan sulit mengenai Cina dan Laut Cina Selatan. Tantangan yang ada adalah ia akan kesulitan menghadapi Cina di tengah merebaknya pandemi COVID-19 di negaranya. Namun tantangan dari Cina yang tampaknya semakin kuat. Akhirnya Presiden Joe Biden mengumumkan pada hari Rabu kemarin ia telah membentuk gugus tugas Departemen Pertahanan. Gugus tugas baru itu diserahkan kepada Pentagon, karena seperti yang diketahui, Pentagon adalah kantor utama Angkatan Bersenjata AS, di mana mereka juga adalah markas besar Departemen Pertahanan AS. Tujuan dibentuknya gugus tugas tersebut adalah untuk meraih strategi melawan Cina. Inilah cara kami menghadapi tantangan dari Cina dan memastikan warga Amerika Serikat memenangkan persaingan ini di masa depan, ujar Presiden Joe Biden dalam kunjungannya sebagai pemimpin komando ke Pentagon. Pentagon akan melihat sejumlah area penting termasuk intelijen, teknologi, dan jejak militer Washington di wilayah tersebut. Peninjauan itu bukan hanya soal Cina dan Laut Cina Selatan, akan tetapi mulai dari pasukan di Timur Tengah hingga kebijakan terhadap NATO. Seperti yang sudah kita ketahui, Amerika Serikat dan Cina telah berselisih tentang beragam masalah, mulai dari teknologi, hak asasi manusia atau HAM, hingga aktivitas militer Cina di Laut Cina Selatan yang disengketakan. Kedua belah pihak saling menuduh satu sama lain telah melakukan aksi provokatif yang disengaja. Di bawah kepemimpinan Donald Trump, Pentagon menjadikan aksi melawan Cina sebagai prioritas utama. Hal yang diisyaratkan akan terus berlanjut oleh Menteri Pertahanan Lloyd Austin. Berbicara selama kunjungannya ke Pentagon, Joe Biden mengatakan Austin telah memberi pengarahan kepadanya tentang gugus tugas Cina baru yang akan melihat kembali strategi militer AS terkait dengan Cina. Biden mengatakan untuk membahas Cina dan masalah yang terkait dengannya dibutuhkan kerjasama antara badan-badan pemerintah dengan dukungan bipartisan di Kongres dan aliansi yang kuat. Seorang pejabat AS yang berbicara tanpa menyebutkan namanya mengatakan bahwa gugus tugas yang beranggotakan 15 orang itu akan dibentuk di Pentagon untuk meninjau strategi dan memberikan rekomendasi dalam 4 bulan mendatang. Awal pekan ini 2 kelompok kapal induk AS melakukan latihan bersama di Laut Cina Selatan. Ini karena Cina menuduh AS merusak perdamaian dan stabilitas di kawasan.
Namun AS telah membantah klaim teritorial Cina yang luas di Laut Cina Selatan. AS menuduh Cina telah melakukan militerisasi di Laut Cina Selatan dan mencoba mengintimidasi negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, dan Vietnam yang memiliki klaim yang tumpang tindih dengan Cina di wilayah yang kaya akan sumber daya tersebut. Tetapi menurut para pejabat, interaksi baru-baru ini antara pasukan Cina dan Amerika Serikat di Laut Cina Selatan tetap aman dan profesional. Menteri Luar Negeri AS sebelumnya di era Presiden Donald Trump, yaitu Mike Pompeo, merupakan salah satu tokoh yang sangat keras menuntut Cina. Namun kini posisinya digantikan oleh Antony Blinken. Namun Blinken sendiri sepertinya tidak jauh berbeda dengan Pompeo. Akhir pekan lalu Blinken berbicara pertama kalinya dengan diplomat Cina Yang Jiechi. Pembicaraan itu sangat tegang dan Blinken memberitahu Yang Jiechi jika AS akan menghukum Cina mengenai beberapa isu termasuk pelanggaran HAM. Blinken juga meminta Beijing menghentikan bantuan terhadap kudeta militer di Myanmar. Hal itu disusul dengan Presiden Joe Biden yang mengumumkan sanksi atas para pemimpin militer di Myanmar yang menjadi dalang kudeta 1 Februari lalu. Joe Biden juga menekankan militer Myanmar untuk melepaskan kekuasaan yang mereka pegang dan melepaskan tahanan mereka. Nah, gimana menurut kalian guys? Silahkan komen dan jangan lupa klik subscribe.